Anda masih bersama kami dan bagi Anda baru saja bergabung kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Sadis, 3 orang pelajar SMK di Kabupaten Sumedang menjadi korban pembacokan oleh kelompok pelajar lainnya. 2 orang pemotor perempuan di Kabupaten Subang tewas terlindas truk setelah gagal menyalip sebuah truk. Aksinya diketahui korbannya, 2 pria pencuri motor di Kabupaten Majalengka babak belur dihajar massa. Dua orang perempuan yang mengendarai sepeda motor di Subang tewas terlindas truk Sabtu lalu. Keduanya tergelincir setelah gagal mendahului truk. Nasib naas menimpa 2 orang perempuan yang berboncengan sepeda motor di Jalan Raya Sengon, Desa Rancabango, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang. Korban Sri Rahayu dan Diah Rati, warga Desa Ciberes, Kecamatan Patok Besi, Subang ini tewas terlindas sebuah truk tangki. Menurut warga sekitar yang menjadi saksi mata, sepeda motor yang dibawa korban bersenggolan dengan sepeda motor dari arah berlawanan saat akan mendahului truk, sehingga korban jatuh tepat di roda truk. Jadi pas nyalip ada dari arah berlawanan itu ada motor. Jadi pas nyalip itu senggol motor jatuh langsung masuk kolong mobil. Oh, mobil apa? Mobil tangki bawa tetes tebu. Kelindas? Iya, kelindas. Pernyataan saksi mata diamini pengemudi truk tangki yang mengangkut cairan pupuk dari pabrik penggilingan tebu itu. Saya lagi jalan biasa, jalur. Nah, dari belakangnya ada motor, mau nyalip saya. Nah, dari arah depan, Berlawanan. lagi berlawanan. Nah, senggolan tuh jatuh, tabrakan tuh. Masih pengendara motor, jatuh ke samping ban. Mobil tengah abang? ban. Mobil abang? Iya. Jasad keduanya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sentra Medika Cikalong, Kabupaten Karawang. Sedang sepeda motor korban dan truk tangki diamankan di area parkir Polsek Patok Besi, Subang. Kasus kecelakaan yang menewaskan 2 orang ini ditangani unit laka Satlantas Polres Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Ya, kecelakaan maut kembali terjadi di ruas jalan tol Cipali, Kabupaten Subang. Mobil menyeruduk truk di depannya, Kepala BKD Provinsi Jawa Barat yang menjadi penumpang meninggal dunia. Mobil Mitsubishi Pajero bernomor polisi D1016AP ringsek pada bagian depan akibat menabrak sebuah truk tronton di ruas tol Cipali kilometer 119 wilayah Subang dari arah Palimanan menuju Jakarta. Dari informasi yang diperoleh dari pihak kepolisian Satlantas Polres Subang, kecelakaan terjadi akibat mobil Pajero yang tidak menjaga kecepatan dan jarak aman sehingga menyeruduk bagian belakang truk. Akibatnya 1 orang penumpang mobil, Yeri Yanuar, Kepala BKD Provinsi Jawa Barat, meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban meninggal akibat luka parah di bagian kepala. Jenazah dibawa ke RSUD Ciereng Subang untuk diserahkan kepada keluarga. Sesosok mayat perempuan ditemukan di area lahan kosong persawahan di Pantura, Subang, Kamis sore pekan lalu. Identitas korban sulit dikenali lantaran kondisi jasad yang telah kering dan nyaris menjadi kerangka. Warga Dusun Kalimukti, Desa Bobos, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang digegerkan dengan penemuan sesosok mayat yang mulai mengering dan menjadi kerangka pada Kamis pekan lalu. Jasad yang diduga berjenis kelamin perempuan ini ditemukan oleh Wahyu, warga penggembala kambing yang mencium bau tidak sedap di area lahan kosong persawahan. Karena penasaran, Wahyu kemudian mencari sumber bau tersebut dan ia menemukan sosok jasad manusia. Petugas kepolisian dari Polsek Legon bersama tim identifikasi Polres Subang langsung melakukan identifikasi dan olah TKP dan tidak ditemukan tanda kekerasan pada korban. Tadi tuh ada salah satu warga saya yang menemukan sedang membala kambing, menemukan ada, bukan menemukan ya, tapi mencium bau tidak sedap. Kemudian memanggil tetangganya yang kebetulan ada di kebun juga. Terus itu dicari tahu gitu kan, itu sumber bau itu apa gitu, apakah bangkai tikus atau apa. Pas dilihat ternyata mayit gitu. Akhirnya melapor ke ketua RT.
ketua RT, datang ke RW, nah baru ke saya. RW laporan ke saya, kemudian saya langsung ke polsek. Ya, pertama kali kan itu lagi ngangon kambing. Ya, saya penasaran itu kok ada bau-bau bangke gitu. Lalu Pas saya lihat kok saya bangke apa gitu. Lalu saya manggil teman bapak ini, suruh ngecek gitu. setelah dicek, Ya nggak tahu itu bangke apa itu. Bapak itu pas dicek kemana? Abang juga ikut ngecek? ya katanya itu bangke manusia gitu. Petugas awalnya kesulitan mengidentifikasi korban karena sebagian tubuh jasad nyaris menjadi kerangka dan kepala korban sudah menjadi tengkorak. Saat ditemukan, korban berambut panjang sebahu, mengenakan kaos berwarna coklat dan tidak mengenakan celana. Diduga, mayat sudah berada di lokasi kejadian lebih dari sepekan. Di dekat tubuh korban, ditemukan sarung dan penutup kepala yang diduga milik korban. Tak lama kemudian, akhirnya pihak kepolisian menemukan titik terang atas korban tersebut, karena ada salah satu warga yang kehilangan ibunya dan melapor ke Polsek Legon Kulon pada Kamis tengah malam. Korban bernama Nenek Taswi binti Darmin, 79 tahun, diduga meninggal akibat kelaparan dan kedinginan. Kondisi Nenek Taswi yang sudah pikun membuatnya tersesat sejauh 5 km dari rumahnya. Pihak keluarga menolak korban untuk diotopsi, sehingga korban akhirnya langsung dibawa ke rumah duka dan dimakamkan dengan pengawalan petugas kepolisian Polsek Legon Kulon. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Ya, mencuri sepeda motor di gang sempit di Kiara Condong, Kota Bandung. Seorang pria ditangkap polisi. Aksi pelaku terekam kamera pengawas. Rekaman kamera pemantau milik warga menunjukkan pencurian sepeda motor yang dilakukan tersangka KK di kawasan Babakan, Surabaya, Kiara Condong, Kota Bandung. Pria berusia 49 tahun ini awalnya berjalan kaki menyusuri gang di kawasan Babakan, Surabaya. Tak lama kemudian, ia kabur membawa satu sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan pemiliknya di depan salah satu rumah. Motor tersebut ia jebol kuncinya menggunakan kunci astak. Ini ialah dengan membobol kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter Y dengan astak ya. Kemudian hingga berhasil dibawa lari oleh pelaku, dan menurut pengakuannya bahwa pelaku melakukan pencurian ini adalah sendiri. Berbekal rekaman kamera pemantau tersebut, polisi menangkap tersangka sebelum sempat menjual sepeda motor hasil curiannya. Tersangka nekat mencuri sepeda motor karena tidak memiliki pekerjaan, namun harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, dua pria pelaku pencuri motor di Majalengka babak belur dihajar massa setelah aksinya diketahui korban. Warga yang melakukan pengejaran berhasil menangkap pelaku dan langsung menghakiminya. Dua orang pria pelaku pencurian sepeda motor di Kabupaten Majalengka ditangkap. Mereka sempat menjadi bulan-bulanan warga Desa Cihaur, Kecamatan Maja, karena tertangkap basah mencuri sepeda motor oleh korban. Beruntung pihak kepolisian dari Polsek Maja yang menerima laporan segera datang. Pelaku yang babak belur pun langsung dibawa ke Mapolsek Maja menggunakan mobil polisi. Sebelumnya, pelaku mencuri sepeda motor di rumah warga di Desa Cihaur, Kecamatan Maja pada Kamis pagi. Pelaku melancarkan kejahatannya dengan berpura-pura menanyakan alamat kepada korban. Lalu saat korban lengah, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban. Mengetahui sepeda motornya dicuri, korban langsung mengejar kedua pelaku bersama dengan warga lainnya. Meski sempat kabur dengan membawa sepeda motor curian, kedua pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga di kawasan Desa Cikidang, Kecamatan Bantarujek. Awal pertama sih datang dia berdua ke depan rumah. Istri datang, curiga itu orang lagi ngapain, ditanya, "Bang mau kemana?" "Oh ini Bu, mau nanya alamat, namanya Aurel, istrinya Dedi," kata istrinya siapa lupa lagi saya tuh. Emang kata istri saya, "Mau ngapain?" Saudara ngomongnya, katanya pindah ke sini. Kata istri saya,
nggak tahu kalau nama orang gitu mah, nggak ada orang sini asli mah. Oh ya udah, istri dia berdua keluar pergi duluan, terus istri baru nganterin gas ke warga, gas. Ternyata si dua itu balik lagi langsung eksekusi motor. Dengar sama saya knalpotnya, kalau knalpotnya nggak bising mah nggak bakal kedengar itu motor hilang. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku bernama Bayu, 27 tahun, dan Fahmi, 26 tahun, asal Indramayu. Kedua pelaku mencuri sepeda motor dengan cara merusak lubang kunci menggunakan kunci letter T. Hasil dari pemeriksaan sementara bahwa kedua orang ini merupakan warga dari Kabupaten Indramayu yang berumur 26 dan 27 tahun. Kita akan melakukan pengembangan lagi terhadap apa yang mereka lakukan. Kita mendapatkan pada mereka adanya kunci T hashtag yang dipergunakan untuk membuka kunci secara paksa. Apakah mereka juga melakukan tindak pidana curanmor di lain tempat, kita akan laksanakan penyelidikan lebih lanjut. Polisi telah membawa kedua pelaku ke Mapolres Majalengka untuk diperiksa lebih lanjut. Selain menangkap pelaku, polisi juga membawa motor yang digunakan pelaku untuk melancarkan kejahatannya. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka.